Gadis itu mengambil foto kenang-kenangan dengan latar belakang bebatuan. Pemandu wisata mengatakan bahwa batu ini memiliki berat ribuan ton. Ratusan orang tidak bisa mendorongnya. Saat itu gadis itu dengan polosnya mendorong batu itu. Bahkan besi batang di tangannya pun lembut seperti pisang. Nama gadis itu adalah Bung Sun. Dia sudah memiliki kekuatan super sejak kecil. Saat dia mencuci tangannya, hanya dengan sedikit tenaga keran langsung rusak. Hari ini temannya memberitahunya bahwa dia datang untuk bermain bola. Bung Sun ragu-ragu sebentar, dan kemudian dia menendangnya. Ya Tuhan, bagaimana bisa? Dia bahkan sempat makan sesuatu dulu. Hal itu benar-benar keajaiban. Tempat ini benar-benar cagar Feng Shui. Guru mengira bahwa benda itu tidak diketahui. Dia bermaksud untuk membeli tanah itu kembali. Saat hari ujian universitas akan datang, ibunya menuntun Bung Sun untuk berdoa dengan kepada Buddha. Tetapi di dalam hati Bung Sun hanya ingin berada di dekat Dewa Nam. Melihat Sang Buddha, Bung Sun bergegas berdoa untuknya dan segera mendapat pasangan. Ketika dia kembali ke sekolah untuk mempersiapkan pengakuan cintanya, tanpa sengaja mendengar pria itu lewat dengan pacarnya. Ketahuilah bahwa Buddha sama sekali tidak dapat dipercaya. Tidak lama kemudian dia dan ibunya pergi ke pagoda. Bung Sun marah saat melihat Buddha. Menunggu mereka pergi, bikus kembali ke pagoda untuk melihat. Apa ini? Mengapa seperti ini? Kenapa patung Buddha berbalik? Dia mengusirnya lebih dulu. Dalam sekejap mata, Bung Sun masih belum bisa mengejar pria impiannya itu. Setelah lulus, dia bekerja di bagian penjualan telepon, pakaian, dan bahkan pernah menjadi petani. Karena selalu membuat kesalahan, akhirnya semua pekerjaan dia dipecat. Ini harus menjadi perjuangan seumur hidupnya. Sementara itu seorang pria kaya sedang mencari pengawal. Tapi melihat banyak sekali CV, masih belum ada yang cocok. Karena dia juga seorang petinju. Hari pertama wawancara untuk pengawal, Min Hil menggunakan metode adu panco untuk memutuskan berapa banyak gaji untuk membayarnya. Dia menggunakan kekuatannya terlebih dahulu. Gadis yang sangat cantik itu tetap diam. Alhasil dia bisa menggunakan kedua tangannya. Ini sangat menjengkelkan. Min Hil jadi tidak bersemangat sama sekali. Lihat saja dia dengan lembut menggunakan kekuatannya. Tangannya membentur meja. Rasa sakit membuat Min Hil tidak bisa berdiri tegak. Tapi dia tidak tahu bahwa gadis ini tidak biasa. Karena anugerah Tuhan gadis itu memiliki kekuatan. Gadis itu dengan begitu saja lulus tes putaran pertama. Lalu Min Hil panggil sekretarisnya untuk membawa kontrak. Saat Bung Sun melihat gaji di kontrak, wow 60 juta. Sekretaris menyuruh Bung Sun untuk menandatanganinya. Setelah penandatanganan, sekretaris bersiap-siap untuk pergi. Tapi Min Hil ingin sekretaris bertanding dengan Bung Sun. Saat itu sekretaris tertawa, mengatakan seorang pria sepertinya bagaimana dia bisa bertanding dengan seorang gadis. Tapi kata berikutnya membuatnya tunduk tanpa syarat. Jika kamu memenangkan pertandingannya, aku akan memberikan mobilku kepadamu. Sekretaris kemudian bersiap. Dengan cepat dia menyiapkan posisi pertempuran. Lihatlah ke bawah pada lawannya. Saat pertandingan akan dimulai, Bung Sun mengatakan bisakah sekretaris untuk memakai helm. Dijelaskan selama pertandingan kepalanya mungkin terluka. Bung Sun ingin dia memakai helm dan akan lebih aman. Meskipun agak rumit, Min Hil masih mengikuti perkataannya. Jadi dia pesan 3 mangkuk mie untuknya. Setelah pengantar makanan memberikannya, dia bersiap-siap pergi. Tapi Min Hil memanggilnya kembali. Katakan padanya untuk menjual helmnya. Kemudian Min Hil berikan 10.000 untuknya. Kemudian pengantar pesanan pergi segera. Pertandingan ini adalah penghinaan terhadap keluarganya. Karena mobil sekretaris juga berisiko. Tapi tetap saja seperti dibuat susah. Setelah hitungan mundur selesai, sekretaris memutuskan untuk menyerang duluan. Dengan teriakan dia maju ke depan. Min Hil juga melihatnya. Ida merasa kasihan pada sekretaris. Melihat jarak antara kedua orang itu semakin dekat, Bong Sun dengan lembut mengangkat kakinya. Sekretaris yang tidak bersalah terbang sampai membentur tembok di belakangnya. Sekretaris akhirnya pingsan. Setelah tendangan itu, dia tahu bahwa dia menyebabkan pembunuhan. Tapi mereka bisa bernapas lega saat sekretaris bangun. Pada saat yang sama pria jahat ini perlahan-lahan melepas pakaian gadis itu. Kemudian mengganti gaun pengantin putih untuknya. Lihatlah gadis di depan. Dia akan menjadikannya pengantinnya. Lalu berjalan ke tepi meja mengambil sesuatu dengan cairan yang tidak diketahui. Pria jahat menyuntikkannya ke tubuh gadis itu. Kemudian mengambil handuk untuk menyembunyikan darah di tangan gadis itu. Melihat wajah yang menakutkan ini, gadis yang ketakutan itu menjerit. Kau adalah pengantin pertamaku. Tolong maafkan aku. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah bilang aku menyelamatkanmu. Saat dia masih muda, dia pantas mati. Gadis yang ketakutan dan marah.
Lalu pria itu mengambil kameranya. Katakan pada gadis itu untuk tersenyum. Tersenyumlah untukku. Setelah melakukan pemotretan, gantungkan foto gadis itu di dinding. Sekarang dia kekurangan 6 pengantin lagi. Karena dia ingin mencari 7 istri. Dia dengan cepat mengidentifikasi pengantin kedua. Dia adalah gadis peminum bir. Setelah minum-minum, gadis itu mencari sopir untuk menggantikannya. Aku sopir bukan pencuri. Dia juga tidak banyak berpikir. Gadis itu memberikan kunci kepada lawan. Begitu saja 2 orang masuk ke dalam mobil. Ketika mobil itu sampai di tengah jalan, gadis yang terbangun baru saja menoleh. Gadis itu panik dan buru-buru membuka pintu mobil. Tapi pintu sudah dikunci olehnya. Dia berteriak keras untuk menghentikan mobil. Tidak menyangka kalau mobil itu benar-benar berhenti. Saat membuka pintu mobil, gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka mobil dan berlari keluar. Pria dengan gagang di belakang gadis itu. Sekarang gadis itu terpeleset dan jatuh ke tanah mengikuti tangisan tragis gadis itu. Gadis itu kembali ke mobil dan mengalami pukulan yang keras. Kemudian pria itu pergi ke tempat barang bekas untuk menghancurkan mobilnya. Mobil gadis itu terus melaju. Di setiap jejak gadis itu hilang. Bawa gadis itu dalam keadaan pingsan kembali ke ruang kerjanya. Selamatkan aku. Tetapi gadis itu berteriak pun seperti ini tidak ada gunanya. Dia adalah pengantin keduanya. Aku suka gadis kurus. Begitulah cara gadis bisa memakai gaun pengantin. Mereka hanya makan 1 kali sehari. Ternyata pria ini memang khusus mengencani gadis langsing. Akhirnya dia terkunci di kandang kedua. Gadis di sebelahnya cukup kurus. Itu sebabnya dia makan 2 kali sehari. Tolong biarkan aku pulang. Saat itu waktunya berkencan dengan gadis ketiga. Lagi-lagi pertemuan dengan Bungsun yang kuat tidak hanya membengkokkan pipa baja. Ada juga tendangan yang menerbangkannya karena gadis ketiga adalah sahabatnya. Saat kembali ke ruang kerja, kemarahan melemparkan gadis pipa baja bengkok ke dalam kandang. Karena ini adalah pertama kalinya ia gagal. 3 orang hilang berturut-turut. Hal itu membuat Bungsun sangat sulit untuk tidur. Ia memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Kemudian menangkap penjahat itu. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan bos yang datang mencarinya. Masih ada rasa jahat sekarang. Melihat pipa baja yang dibengkokkan oleh Bungsun. Marah saja tidak cukup. Perlahan-lahan dia membuka pintu kandang yang mengunci pengantin kedua. Gadis itu ketakutan hingga gemetar. Dia mengelus-elus tangan gadis itu. Merasa lebih langsing dari beberapa hari terakhir. Kalau begitu lepaskan topengnya. Beginilah tampilannya yang elegan. Tentu saja, dia tahu orang yang mengenal wajahnya. Tapi tidak mengenal hatinya. Dia perlahan mendekati gadis itu setelah melampiaskan rasa sakitnya. Pria itu mengidentifikasi pengantin ketiga. Dia jatuh dengan sengaja kemarin. Saat mengambil tas, dia tidak memperhatikan. Kemudian menaruh pelacak di sakunya. Karena dia harus berlatih hari ini. Jadi dia akan makan siang dengan Profesor Kim. Kemudian dia akan pergi ke gym lalu pulang. Setelah mengetahui penyiksa kembali memeluk pohon menunggu kelinci. Tidak lama kemudian membawa kawanannya keluar. Melihat target bermunculan. Dia tersenyum nakal. Kemudian mengikutinya sampai malam. Dan tidak tahu sekelilingnya penuh dengan polisi. Dia juga menemukan bahwa ada pengikut semakin cepat mereka berlari. Polisi juga mengincar mereka. Pengejaran mulai meningkat tepat pada saat ini. Membuat mereka bertanya-tanya bahwa pria yang baru saja meninggal bukanlah seorang pembunuh. Si pembunuh kini mengalihkan target ke gadis lain. Begitu saja gadis itu diculik. Karena ternyata gadis ini adalah sahabat Bungsun. Kyong Shin, terakhir kali beruntung bisa kabur berkat bantuannya. Kali ini dia ditangkap, terutama karena balas dendam. Gadis itu berlutut terus-menerus memohon maaf pada si penjahat. Katakanlah lebih pengecut. Sementara itu, mengirim ratapan hari ini untuk mendapatkan tanggapan yang cepat. Tanpa sadar telepon telah diambil oleh si penjahat. Pesan itu juga dikirim oleh si pembunuh. Untuk mengetahui mengapa dia begitu kuat, sengaja membicarakan kekuatannya. Tak heran Bungsun berkata secara rahasia. Ia sendiri tidak bisa mencelakai orang yang tidak bersalah. Jika tidak, kekuatannya akan hilang. Hingga keesokan harinya, saat mengirim pesan, hal ini membuat Bungsun terlihat aneh. Karena teman dekatnya selalu memanggilnya dengan sebutan Bongbong. Dia curiga menelepon tapi tidak ada yang menjawab. Hanya untuk membuktikan apakah Kyong Shin diculik. Karena tinggal di rumah masih baik-baik saja. Mungkin dia berada di rumah. Karena tahun lalu Dodo sudah mati. Pembunuhnya juga sudah ketahuan. Pasti tidak berpura-pura lagi. Telepon berdering lagi saat ini. Video setelah dibuka adalah adegan teman dekat yang diculik. Dia sama sekali tidak datang. Apa kau dengar? Bongsun, jangan datang padaku. Kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menyelamatkan diri.
Jika kau melapor polisi, kau akan menghabiskan hidupmu. Kau bisa lihat, aku ingin dia meminta maaf padaku. Melihat adegan tersebut, membuat Bung Sun hampir pingsan. Karena menjadi sahabatnya, keesokan paginya, Bung Sun pergi ke tempat barang bekas. Dia menghadapi mobil yang menghalangi jalannya. Lalu adegan ini terlihat jelas oleh si penjahat. Baiklah, bagian pertama sampai di sini. Nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya hanya di RS Studio.